مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita di malam yang ke-22. Kita di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Pada 2 pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang Lailatul Qadar. Dan pada malam hari ini adalah kajian bagian terakhir masalah Lailatul Qadar. Yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang Lailatul Qadar yaitu adab di dalam menyambut Lailatul Qadar. Qala al-musannif Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Hal yustahabbul ightisalu Lailatul Qadri? Apakah disunahkan mandi pada malam Lailatul Qadar? Jadi di antaranya yang akan kita bahas di sini tentang masalah mandi di malam Lailatul Qadar. Apakah disunahkan, apakah tidak? Qala Ibnu Jarir At-Tabari kanu yastahibbuna ayaghtasilu kulla lailatin min layalil ashr ala wakhir. Kana Ibrahim an-Nakhai yaghtasilu wa yatatayyabu fil layali allati takunu arja li Lailatul Qadar. Fa amara Zir Ibnu Jaish Ibnu Hubaysh bil ightisal lailata sab'in wa ishrina min Ramadan. Kata al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu yang punya tafsir At-Tabari, para salafus saleh mereka mensunahkan mandi pada malam daripada malam-malam yang 10 terakhir bulan suci Ramadan. Jadi orang-orang salafus saleh setiap malam yaitu 10 malam terakhir bulan suci Ramadan mereka mensunahkan mandi. Di antaranya Al-Imam Ibrahim An-Nakhai. Imam Ibrahim An-Nakhai ini setiap 10 malam terakhir beliau mandi wa tatayyab, kemudian memakai wangi-wangian. Di malam-malam yang dimungkinkan di situ turun Lailatul Qadar. Jadi ini termasuk adab bagaimana nak menyambut. Badan harus bersih, harus bau wangi untuk menyambut Lailatul Qadar. Begitu orang-orang saleh salafus saleh. Jangan Lailatul Qadar datang bau keringat, bau busuk, bajunya kotor dan lain sebagainya. Nah, ketika kita persiapan ibaratnya kita akan menyambut tamu yang sangat istimewa. Ketika kita momennya di rumah ada tamu yang nak datang, tamu yang istimewa, masa kita pakai baju yang seadanya saja atau mungkin baju kerja, tak pakai mandi kita sambut dia? Taklah, kita tentu bersiap-siap mandi pakai baju yang bagus ini karena ini tamunya tamu
tamu penting. Kecuali kalau tetangga rumah lain. Tiap hari datang 5-6 kali 10 kali. Ini ada tamu yang mulia, tentu kita persiapan. Itu manusia, ini Lailatul Qadar. Kita lihat bagaimana adabnya para ulama. Bagaimana adabnya para ulama ketika beribadah. Ya, ketika mereka ingin menyambut Lailatul Qadar. Dengan adab ini, mengagukan Lailatul Qadar, termasuk mengagukan Lailatul Qadar ini juga menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada hamba-hamba tersebut Lailatul Qadar. Akan mengilhamkan kepada mereka Lailatul Qadar, menunjukkan rahasia Lailatul Qadar. Kemudian Zir ibnu Hubeish juga beliau selalu mandi pada malam yang ke-27. Setiap malam 27, karena sebagian pendapat ada memang mengatakan kalau Lailatul Qadar itu ya malam 27, sebagian pendapat. Jadi yang paling mungkin untuk Lailatul Qadar itu malam 27. Sebagian pendapat. Jadi beliau ini setiap malam 27 mandi. Karena ingin menyambut Lailatul Qadar malam nih, aku nak mandi dulu, bersih-bersih, pakai wangi-wangi. Kemudian Syekh Ayub As-Sikhistani, seorang tabi'in. Beliau selalu mandi pada malam yang ke-23, malam ke-24. Wa yalbasu saubaini jadidaini, dan dia memakai baju yang baru. Baju baru, 2 baju baru, atas bawah, bajunya yang baju baru. Kenapa? Nak nyambut Lailatul Qadar. Kita nak ketemu kawan aja bukan main, molek bajunya, bukan main. Bagus. Malam itu nak menyambut para malaikat-malaikat. Karena malaikat-malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala turun di malam Lailatul Qadar itu sampai fajar terbit. Jadi itu tamu mulia, tamu manusia saja kita hormati, apalagi tamu yaitu Lailatul Qadar. Wa yaqulu Lailatu salasin wa ishrina hiya lailatu ahli Madinah walati taliha lailatuna yani al-basriyin. Jadi kata Al-Imam Ayub As-Sikhistani, malam 23 itu malamnya orang-orang Madinah, ahli Madinah. Sedangkan malamnya kita yaitu Basrah, Al-Basriyin, adalah malam yang walati taliha, yang setelahnya, yaitu yang ke-24 adalah malamnya orang ahli Basrah. Jadi itu mereka betul-betul mereka memuliakan. Wa qala Hamad ibnu Maslamah, kana Sabit al-Bunani wa Humaid at-Tawil yalbasani ahsana thiyabihima wa yatatayyabani lil masjid. Kemudian kata Imam Hamad, Sabit al-Bunani, Syekh Sabit al-Bunani dan Humaid at-Tawil, mereka memakai pakaian yang paling bagus. Punya pakai mana yang paling bagus, itu yang dipakai. Yang di malam kira-kira di situ akan turun Lailatul Qadar. Wa qala Sabit al-Bunani, kana li Tamim ad-Dari hullatun istaraha bi alfi dirhamin wa kana yalbasuha fil lailati allati turja fiha Lailatul Qadri. Kata Al-Imam Sabit al-Bunani, Tamim ad-Dari mempunyai satu pakaian kemegahan, baju yang bagus, baju kemegahan yang diberi dengan harga 1000 dirham. Dia beli baju yang sangat mahal. Kapan dia pakai? Wa kana yalbasuha fi lailatin allati turja fiha Lailatul Qadri. Jadi dipakai di malam yang diharapkan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Bagaimana mereka beli baju khusus yang bagus dipakai untuk malam
Lailatul Qadar. Gitu. Itu adabnya orang-orang ulama, salafus saleh, para aulia. Nah, bukan sembarang orang. Warawa an Anas bin Malikin anu idza kana lailatan arba'in wa ishrina idza kana lailatu arba'in wa ishrina ightasala wa tatayyaba wa la bisa hullatan izaran wa ridaan wa idza asbaha tawahuma falam yalbashuma ila misliha min qabilin. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas bin Malik ini ketika pada malam 24 Ramadan, beliau mandi, kemudian pakai wangi-wangi dan memakai baju kemegahan, memakai sarung, memakai rida semacam selendang. Kemudian faiza asbaha tawaha. Setelah dia masuk waktu subuh, bajunya dilepas, dilipat lagi, dan tidak digunakan untuk hal-hal yang lain. Pokoknya khusus Lailatul Qadar tadi pakai lagi. Nah, qala Hafiz Ibnu Rajab, tabayyana bihadza annahu yustahabu fil layali allati turja fiha Lailatul Qadri at-tanazzuf wa tazayyun wa tatayyub bil ghusli wa tibi wal libasi al-hasan kama yushra'u dzalika fil jam'i wal a'yad. Kata Al-Imam Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika kita melihat daripada kebiasaan para salafus saleh ini tadi, maka dari ini dapat disimpulkan disunahkan pada malam-malam yang akan mungkin di situ diharapkan terjadi Lailatul Qadar, disunahkan untuk bersih-bersih, berhias, memakai wangi-wangi, mandi, ya, pakai baju yang bagus. Seperti yang dilakukan, yang disyariatkan ketika menyambut hari raya. Nah, ketika menyambut hari raya Idul Fitri, Idul Adha umpamanya, itu kita juga disunahkan untuk pakai baju yang paling bagus, pakai wangi-wangi, mandi dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Lailatul Qadar. Qultu warada anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu fil ashri ala akhir min Ramadan wa dzalika limakani Lailatul Qadri. Wa akhraja Ibnu Abi Asim bi isnadin muqarib an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana Ramadanu qama wa nama fa idza dakhala al-ashru shadda al-mi'zara wajtanaba an-nisaa waghtasala bainal adhanain adhanil maghribi wal isya wa ja'ala al-isya'a sahura. Kata Abu Yasaid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hassani bahwa disebutkan di dalam hadis bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selalu mandi pada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kedudukan, keagungan malam Lailatul Qadar, bukan malam-malam biasa. Nah, itu jadi Rasulullah juga mandi. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana Ramadan qama wa nama. Rasulullah ketika bulan suci Ramadan, beliau mendirikan malam bulan suci Ramadan, kemudian beliau tidur. Tetapi fa idza dakhala al-ashru, ketika masuk 10 malam terakhir, jadi mulai malam pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-20 Rasulullah nih qiyamul lail terus tidur, qiyamul lail tidur, qiyamul lail tidur. Tetapi ketika masuk 10 malam terakhir sadal mizar wa tanaban nisa. Maksudnya kain sarungnya dikencangkan, kemudian Rasulullah menjauhi istri-istrinya. Maksudnya 10 malam terakhir itu Rasulullah SAW fokus, ya, fokus untuk taqarrub ilallah.
Waghtasala bainal adanaini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi antara dua azan, yaitu al-maghrib wal isya. Mandinya kapan? Mandinya yaitu bainal adzanain, antara dua azan, azan maghrib dan azan isya. Maksudnya setelah maghrib mandinya, sebelum isya. Begitu masuk waktu maghrib, sholat, ya. Setelah itu mandi untuk memulai menyambut Lailatul Qadar. Karena kemarin disampaikan, orang paling tidak untuk menyambut mendapatkan fadilah daripada Lailatul Qadar, paling tidak dia harus berjamaah sholat fardu isya. Nah, sebagian berjamaah sholat fardu isya dan fardu subuh. Makanya mandinya kapan? Mandinya setelah maghrib. Wa an aliin karamallahu wajhah. Itu tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqtasilu bainal isya'ain min kulli lailatin, yani al-asr al-awakhir. Tadi hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, sekarang hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi antara dua isya. Dua isya ini maksudnya maghrib dan isya. Antara sholat maghrib dan sholat isya. Min kulli lailatin, yakni al-asr akhir, setiap malam di 10 malam terakhir. Mandinya antara maghrib dengan isya, berarti setelah maghrib. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wa fi isnadi dhafun, cuma di dalam isnadnya ada dhaifnya, tetapi ini tidak sampai kepada derajat palsu. Jadi boleh dijadikan untuk motivasi fadilatul amal. Jangan semua dhaif harus dibuang, tidak. Tidak asal dhaif sikit buang, dhaif sikit ikut siapa. Jadi ulama ahli hadis mengatakan hadis-hadis dhaif itu selagi dia tidak sampai kepada derajat maudhu, ya, tidak sampai kepada derajat palsu, ya. Istilahnya dhaifnya itu dhaifnya ringan, tidak sampai berat, tidak, ini boleh digunakan untuk fadilatul a'mal. Ini ulama-ulama ahli hadis, ya, yang mengatakan. Jadi kalau orang tak tahu hadis, jangan sok-sok tahu sedikit-sedikit dhaif buang, tahu saya pakai dhaif. Dhaif itu bermacam-macam. Jadi harus belajar dulu. Jangan sedikit-sedikit tahu sedikit, kalau tak Bukhari Muslim buang, kalau tak Bukhari Muslim buang. Jangan begitu. Belajar dulu, kita ikut apa perkataan para ulama ahli hadis. Jangan kita mengalahkan pendirian para ulama. Hafal hadis berapa biji? Mereka tuh hafal hadis beribu-ribu hadis, juga hidupnya dihabiskan untuk mengumpulkan hadis puluhan tahun. Mereka hidup itu untuk membahas hadis Rasulullah SAW. Itu pendapat beliau para ulama ahli hadis. Nah, jangan Allah dhaif, ya, jangan begitu. Belajar dulu. Sebagian, karena ada sebagian ya orang yang tidak paham, ya, terlalu mudah mempenalti, memvonis, padahal dia adalah orang yang tidak paham tentang hadis. Warwa Ibnu Abi Asim an Hudzaifah annahu qama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan min Ramadan faghtasala an-nabiyyu wa satarahu Hudzaifah wa baqiyat fadlatun faghtasala biha Hudzaifah wa satarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis diriwayatkan dari Sayyidina Hudzaifah, ya. Kata Sayyidina Hudzaifah bahwa beliau pada suatu malam qiyamul lail bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada malam-malam bulan suci Ramadan. Kemudian pada waktu itu Rasulullah mandi di malam itu. Setelah Rasulullah mandi, Hudzaifah menutupi badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih ada sisa air, kata Hudzaifah. Kemudian saya mandi dari air itu. Saya mandi dari air itu. Setelah itu Rasulullah ganti menutupi Hudzaifah ini tadi, sahabat Hudzaifah. Nah, ini membuktikan bahwa sesungguhnya mandi di malam Lailatul Qadar itu disunahkan. Waktunya antara maghrib dan isya. Wa hal lin nufasa'i wal haidi nasibun min Lailatul Qadri. Ada satu pertanyaan lagi timbul. Sekarang itu kan orang laki-laki
kan tentu dia bisa menggapai Lailatul Qadar. Kapan saja dia bisa, ke masjid dan sebagainya, qiyamul lail setiap malam bisa terus. Sekarang perempuan kan nggak semuanya. Macam mana kalau pas 10 malam terakhir ini memang haid atau nifas, melahirkan pertengahan Ramadan. Setelah itu nifas sampai habis Ramadan nifas terus. Apakah wanita-wanita haid dan wanita-wanita nifas ini juga masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Nah. Qala Juwaibir, qultu lid-Dahhak ara'aita an-nufasa wal haidha wal musafira wan naima lahum fi lailatul qadri nasib. Qala na'am. Kullu man taqabbalallahu amalahu sayu'tihi nasibahu min lailatul qadri. Wa man hadha an haula'i ahsanul amala fi syahr Ramadan. Fa taqabbalallahu minhum wa man taqabbala minhu lam yuhrimhu nasibahu min lailatul qadri wallahu a'lam. Ada Juwaibir berkata kepada Imam Dahhak, tanya dia, menurut engkau apakah orang-orang yang nifas, orang-orang wanita-wanita yang haid, orang-orang musafir ataupun orang yang ketiduran, ya, dia masih dapat bagian daripada Lailatul Qadar? Apa kata Imam Dahhak? Naam, ya masih dapat. Walaupun wanita itu nifas, walaupun dia haid, jangan galau. Lailatul Qadar tetap bisa didapatkan. Tapi macam mana? Apa sebabnya? Karena kullu man taqabbalallahu amalahu sayutihi nasibahu min lailatul qadri. Jadi setiap orang yang Allah terima amalnya di bulan suci Ramadan itu, maka Allah akan memberikan baginya bagian daripada Lailatul Qadar. Dia nifas, oke. Tetapi orang nifas itu kan bisa beribadah juga. Walaupun dia tidak boleh sholat, tapi dia tidak boleh berpuasa. Tapi dia bisa melakukan ibadah yang lain. Ibadahnya contoh umpamanya membaca selawat, atau umpamanya dia berzikir, memperbanyak zikir, atau dia memperbanyak sedekah, atau dia membantu orang, berkhidmat kepada orang-orang yang puasa. Yang jelas dia beramal baik, kecuali hal-hal yang sifatnya memang diharamkan bagi seorang yang haid ataupun yang nifas. Tentu baca Quran tak boleh umpamanya. Ya, berarti dia tak boleh ganti baca selawat, ganti baca zikir, ganti berkhidmat orang, menyediakan orang berbuka, sedekah dan lain sebagainya. Orang yang seperti ini, mereka ini juga akan mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan Allah. Kemudian pertanyaan terakhir. Hal yang harus kita perhatikan. Ayyul amali afdalu fi hadhil lailah? Nah, sekarang ini jadikan satu pertanyaan. Amal apakah yang paling utama yang kita akan lakukan di malam Lailatul Qadar ini? Apa yang paling utama? Amal nih. Jangan cuma apa kita kira-kira. Apa ya? Kira-kira ini, kira-kira sholat, kira-kira baca Quran, kira-kira selawat, kira-kira ini, kira-kira sedekah, kira-kira apa ya kira-kira? Nah, tengok. Qala Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, jadi ad-du'a fi hadhil laila ahabbu ila min kathratis shalah. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, doa di malam Lailatul Qadar itu lebih disukai daripada memperbanyak salat. Jadi memperbanyak doa lebih disukai daripada memperbanyak salat. Ini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Qala wa idza kana yaqra'u wa huwa yad'u wa yarghabu ila Allah fi du'a wal mas'ala la'allahu yuwafiq. Qala Hafiz. Kemudian kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau umpamanya seorang tersebut membaca Al-Qur'an, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga termasuk diantaranya memperbanyak doa, dan insyaallah doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Hafiz Ibnu Rajab,
Al-Hafiz Ibnu Rajab mengatakan wa muraduhu anna kasrata du'a afdalu minas shalah. Yang dimaksud oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwa di malam Lailatul Qadar itu memperbanyak doa itu lebih utama, lebih didahulukan, lebih disukai daripada memperbanyak sholat. Maksudnya yaitu ketika allati la yaksuru fiha du'a wa in qara'a wa da'a kana hasanan. Yaitu lebih utama daripada sholat, tapi di sholat itu tidak memperbanyak doa. Maksudnya begitu. Sama-sama dia sholat. Ini sholat. Tapi ini sholat doa. Ini sholat. Ini mana yang lebih utama? Yang lebih banyak doanya. Nah, yang lebih banyak doanya. Bukan berarti tak usah sholat, aku doa aja lah satu malam nih. Tidak begitu. Maksudnya bukan begitu. Kata Al-Imam Ibnu Rajab. Jadi yang dimaksud itu sholat juga tetapi memperbanyak doanya. Memperbanyak doanya. Karena Lailatul Qadar ini termasuk malam yang di situ doa ini mustajab. Wa in qara'a wa da'a kana hasanan. Jadi kalau orang tersebut dia baca Quran sampai sholat, baca Quran kemudian dia doa, kemudian baca Quran lagi, doa lagi, sholat lagi, doa lagi, itu yang bagus. Itu yang bagus. Jangan di malam Lailatul Qadar itu kita tidak memperbanyak doa, ya. Jangan sampai kita tidak memperbanyak doa. Sholat bagus. Sholat harus sholat, memperbanyak sholat sunnah. Al-Quran ya kita banyakkan, tetapi jangan doanya ditinggalkan. Nah, doa harus dibanyakkan. Nah, maksudnya begitu. Orang yang membaca Al-Quran pada malam hari itu, yang memperbanyak doa dengan yang tidak memperbanyak doa, lebih utama yang memperbanyak doa, khususnya di malam Lailatul Qadar. Nah, bukan berarti dia doa aja tak baca Quran, tidak, sama-sama baca, ya, sama-sama baca. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatahajjadu fi layali Ramadan wa yaqra'u qira'atan murattalatan la yamurru bi ayatin fiha rahmah illa sa'al. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertahajud di malam-malam bulan suci Ramadan, beliau membaca Al-Quran secara tartil. Kemudian ketika beliau melewati ayat tentang rahmat, maka Rasulullah berdoa memintakan rahmat tersebut. Kalau pas lewati ayat-ayat rahmat, surga dan sebagainya, maka Rasulullah berdoa untuk meminta rahmat tersebut. Wala bi ayatin fi adab illa ta'awad. Kemudian Rasulullah ketika membaca Al-Quran di situ ada ayat-ayat tentang azab, maka Rasulullah memohon kepada Allah berlindung dari azab tersebut. Jadi tidak murni baca saja, tidak. Ketika kita baca Al-Quran melewati ayat azab, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, Allah aku mohon, ya Allah berlindung kepadamu dari azab ini. Nah itu kalau begitu, kalau orang yang tahu artinya Al-Quran itu apa, pas dibacanya apa, ini apa, azab apa, ada rahmat cerita tentang apa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi bukan hanya sekedar membaca gitu saja. Kadang-kadang membaca ini jangankan artinya, tajwidnya saja berantakan. Nah, ini berarti kita harus lebih banyak belajar, lebih banyak meningkatkan lagi kualitas bacaan kita, kualitas ibadah kita. Jadi para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang soleh, Rasulullah ketika membaca Al-Quran itu menangis. Bahkan sebagian mereka ada yang sampai pingsan. Nah, itu kenapa? Karena mereka betul-betul meresapi apa yang mereka baca. Nah, kalau kita mungkin membaca masih sebatas mentok mikirin tajwidnya. Ini izhar, ikhfa, iqlab, ini guna, ini apa. Nah, makhrajnya gimana? Masih sebatas itu. Berarti kita ini masih kulitnya. Maka kita harus lebih banyak kita belajar. Agama itu, ilmu itu sangat luas. Seorang yang membaca Al-Quran, sama dia membacanya, ayatnya sama banyaknya, tetapi pahalanya berbeda berdasarkan kualitas siapa yang membaca. Dia faham atau tidak, dia menghayati atau tidak, pertama tajwidnya betul atau tidak. Nah, itulah pentingnya ilmu. Makanya
yang dijadikan standar itu bukan hanya banyaknya saja, tetapi kualitas juga harus diperhatikan. Ditingkatkan kualitas membaca Al-Qur'annya. Jangan mati dulu sebelum membaca Al-Qur'annya lancar dan bagus. Sebelum itu baru awal saja. Nah, belum nanti kepada tahap macam mana kita mengetahui maksud apa yang kita baca. Di situ baru namanya tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak bertadabbur dengan Al-Qur'an? Macam mana nak tadabbur kalau artinya saja tidak tahu? Jangan kita hanya mengambil pendapat kalau tak tahu artinya pun dapat pahala. Memang dapat pahala, tetapi jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Ini tidak baca Al-Qur'an masih lintang pukang, tidak mau belajar lagi sampai mati. Dulu belajar mulai kecil, ya sudah selesai bisa membaca Al-Qur'an, sunat, habis sunat tak pernah khatam Al-Qur'an lagi, tak pernah, sampai lidahnya kaku, kaku macam sandal kaku, susah membaca Al-Qur'an, sampai mati begitu. Padahal itu baru belum ada apa-apanya. Bagaimana kalau kita melihat ibadahnya orang-orang soleh, para sahabat, apalagi Rasulullah SAW, kita tidak bisa membandingkan dengan ibadah kita sama sekali. Mereka ketika membaca Al-Quran di situ terasa kelazatan, nikmat, di situ ada tadabbur. Nah, jadi kita harus pelan-pelan, kita harus sampai di sana. Jadi jangan hanya berpatokan kepada banyak, tetapi harus juga kepada kualitas yang harus kita tingkatkan. Sholat juga begitu. Bukan hanya hanya kepada banyaknya saja, tidak begitu, tetapi kualitas. Kualitas sholatnya seperti apa? Kekhusyuannya seperti apa? Ya, kekhusyuannya seperti apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang itu mendapatkan bagian dari sholatnya itu khusus kalau yang dia yakil, yang dia berakal, yang dia khusyuk saja. Nah, itu baru dia mendapatkan bagian daripada sholatnya. Makanya kita untuk ke sana kita butuh sama-sama belajar agar kita insya Allah berkah malam Ramadan ini, berkah bulan suci Ramadan, berkah Lailatul Qadar, kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Jadi sementara ini yang dirasakan tuh nikmatnya maksiat. Kalau maksiat tuh nikmat, makanya tak berhenti. Kalau ibadah tuh rasanya pahit, terawih pun nak cari yang paling cepat, terawih yang paling sikit cepat. Nah, ini namanya kayaknya kita nih perlu evaluasi diri, perlu lagi memperbaiki diri macam mana kita bisa beribadah tapi kita bisa merasakan kenikmatan, ya. Maksiat bisa nikmat, ibadah mestinya jauh lebih nikmat. Seperti ibadahnya kaum salafus saleh, orang-orang para ulama, para aulia, para sahabat, ya, zaman yang terdahulu sebelum kita, jauh sebelum kita. Disitulah maka kata Rasulullah SAW ketika mendapat permasalahan macam-macam, Rasulullah mengajak Sayyidina Bilal untuk sholat. Arif Nabi ya Bilal, ya Bilal, istirahatkan aku dengan sholat itu. Dengan sholatlah Rasul merasakan kenyamanan dan merasa hati tentram, ya, serasa istirahat daripada segala macam permasalahan. Di situ ada keindahan, di situ ada kenikmatan. Wa muradu anna kasratu ad-du'a afdalu minas salati allati la yuksiru fiha ad-du'a wa in qara'a wa da'a kana hasanan. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahajjadu fi layali Ramadan wa yaqra'u qira'atan muratalatan la yamuru bi ayatin fiha rahmah illa sa'ala wa la bi ayatin fiha adab illa ta'wadha wa yajma'u baina salati wal qira'ah wa du'a wa tafakkur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Ramadan itu yang dilakukan Rasul, kesimpulannya yaitu beliau menggabungkan antara salat wal qira'ah dan membaca Al-Qur'an, wa du'a wa tafakkur dan tafakkur. Dikumpulkan semuanya. Antara salat, membaca Al-Qur'an, berdoa dan tafakkur. Itulah amalan sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan pedoman bagi kita, ya, untuk agar ke depan insyaallah ibadah kita lebih baik daripada yang sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita khususnya di malam-malam 10 terakhir Ramadan ini agar kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah, menjadi termasuk hamba-hambanya yang diberi Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.